melihat materi atau gambar untuk dibuat dalam subjek dan objek sejarah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu ingin mengulang kembali materi yang minggu lalu yang sudah kamu pelajari ya, tentang konsep daripada sejarah. Nah, konsep sejarah itu dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Oke. Yang ketiga, sejarah sebagai kejadian ya. Kemudian yang keempat, sejarah sebagai seni. Oke. Nah, sejarah sebagai ilmu, tahap-tahapnya itu ada berapa tahap? 4. Oke. 4. Coba kalian sebutkan 4 tahap itu. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, dari 4 poin itu kalian sudah menjawab dengan baik. Kita beri aplaus dulu ya. Oke. Nah, jadi materi minggu lalu kalian sudah paham, sehingga kita akan masuk di materi ini, yaitu manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Oke. Nah, coba perhatikan dulu manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Yang kedua, sejarah sebagai subjek dan objek sejarah. Sejarah disusun oleh manusia berdasarkan masa lalu. Yang kedua, manusia disebut subjek, sedangkan objek baik bersifat maupun yang berbentuk tertulis. Ya. Yang berikut dalam sejarah untuk objektif, namun hal itu sulit dicapai karena peristiwa sejarah telah berlalu dan hanya terjadi sekali. Kemudian yang keempat, unsur subjektivitas akan muncul sesuai pada subjek dalam menafsirkan kondisi sejarah. Ya. Berikut di dalam unsur-unsur itu, di antara subjek dan objek itu, nah kita lihat subjek di dalam sejarah. Subjek di dalam sejarah. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan subjektivitas dalam proses pengkajian peristiwa sejarah, yaitu antara lain pandangan pribadi atau disebut juga personal bias. Yang B, prasangka kelompok atau grup prejudis. Yang C, teori interpretasi yang bertentangan atau berbeda. Ini salah ketiknya ya. Nah, terdapat faktor pandangan pribadi. Jadi sejarah itu sebagai subjek dalam arti bahwa ada peristiwa yang terjadi di masa lalu dan ada subjek, ada juga objeknya. Nah, objek itu adalah hal yang terjadi di masa itu. Nah, subjeknya itu adalah orang-orang atau benda atau setiap hal yang terlibat di dalam sejarah. Nah, sehingga di sini ada pandangan pribadi, kemudian prasangka kelompok dan teori interpretasi. Yang berikut objek sejarah. Nah, di sini objek tadi subjek, kemudian
objek. Objektivitas adalah hal-hal yang dapat diukur di luar pikiran atau persepsi manusia. Nah, unsur ini harus ada di dalam sejarah atau objektif antara lain A. Kebenaran mutlak, ya, jadi sejarah itu dianggap sejarah atau dianggap ilmu karena ada kebenaran, ada hal-hal atau ada pembuktian, kisah-kisah yang memang mutlak atau itu terjadi pada masa lampau sehingga diangkat sebagai objek sejarah yang kemudian sesuai dengan kenyataan, termasuk juga yang tersembunyi. Jadi yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya. Yang berikut 3, tidak memihak dan tidak terikat. Yang keempat, kondisi-kondisi yang harus lengkap untuk semua peristiwa. Ya, jadi sejarah disebut objek karena ada unsur-unsur yang mendukung, yaitu ada kebenaran, ada kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, tidak memihak dan tidak terikat. Ya. Terakhir ada kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang dilengkapi sehingga itu menjadi satu peristiwa sejarah. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi yang dijelaskan?
dan spidol. Sebagai ini yang mana ini yang satu tidak
Antonius, Hadir. Ayandarotu, Hadir. Baktiar, Dwi Amur, Hadir Ibu. Valentius, Isa, Hadir Bu. Magdalena, Hadir. Marcel, Hadir Bu. Martinus, Hadir Bu.